Oke, sebelum video ini dimulai, gue ingin meminta bantuan kepada kalian semua. Jadi seperti yang kalian tahu, gue belakangan ini lagi cukup sibuk banget dalam mengerjakan tugas akhir gue. Dan sekarang gue sedang dalam tahap penyebaran data, atau lebih tepatnya adalah nyebar kuesioner. Jadi gue mohon bantuan kepada kalian semua untuk bisa menyebarkan kuesioner gue ke orang-orang yang memenuhi kriteria. Untuk kriteria dan juga link kuesionernya, kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi video ini. Jadi mungkin itu aja pemberitahuan singkatnya. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Setelah menunggu hampir lebih dari 4 bulan lamanya, kartun favorit kita yaitu The Owl House baru saja melanjutkan ceritanya, atau lebih tepatnya adalah pada hari Minggu kemarin, The Owl House baru saja merilis season ketiganya. Nah, buat yang belum tahu, jadi untuk season 3 kali ini merupakan final season dari kartun The Owl House. Dan untuk total episodenya hanya berjumlah 3 episode saja, dengan masing-masing berdurasi 45 menit. Yang itu berarti ketika episode ketiga dari season ini rilis, maka kartun The Owl House sudah pasti berakhir. Kenapa demikian? Well, jawabannya sendiri cukup panjang sih dan agak kompleks. Tapi anggap aja kalau Disney tuh udah kebanyakan duit dan lebih fokus ke project lain mereka, kayak contohnya Marvel lah gitu, dan mereka nggak peduli sama project kartun-kartun show mereka. Ya, terlepas dari kesedihan ini, setidaknya The Owl House masih bisa mendapatkan season finalnya. Ya, meskipun kita nggak tahu apakah final season ini bakal semenggah kartun Gravity Falls atau Amphibia. Ya, kita hanya bisa berharap saja yang terbaik. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Cerita dibuka dengan potongan klip dari akhir episode di season kedua, di mana Luz dan kawan-kawannya kini terdampar di dunia manusia setelah sebelumnya King mengorbankan dirinya untuk menghadapi sang villain baru, yaitu The Collector. Nah, salah satu momen yang cukup mengejutkan dari akhir episode itu adalah terdapatnya satu detail kecil yang menunjukkan sebuah berita mengenai hilangnya seorang gadis ke sebuah dunia yang dipenuhi oleh hewan-hewan amfibia. Gadis tersebut adalah Anne Buncoy, yang mana ia merupakan karakter utama dari kartun amfibia. Nah, sampai sekarang gue nggak bisa mastiin apakah ini hanya merupakan easter egg aja atau emang ini merupakan konfirmasi bahwa The Owl House dan Amphibia berada di satu universe yang sama. Well, kita lihat aja nanti jawabannya ketika kedua kreator dari kartun ini angkat bicara. Nah, setelah itu Luz dan kawan-kawannya segera disambut oleh Camilla yang merupakan ibunya Luz. Di sana Luz dan Hunter sempat berbincang mengenai rahasia mereka berdua, di mana Hunter tidak ingin teman-temannya mengetahui kalau ia merupakan klon yang dibuat oleh Belos. Sedangkan Luz tidak ingin teman-temannya tahu kalau dialah yang membuat Philip atau Belos dapat bertemu dengan The Collector yang sekaligus membantu rencananya. Setelah itu mereka pun berkumpul dan menceritakan semua yang terjadi kepada Camilla, di mana pada momen itu Luz kembali menunjukkan sifatnya yang suka gugup apabila ia menyembunyikan sesuatu dari teman-temannya. Gue sendiri nggak tahu apakah Dana Trace yang merupakan kreator dari The Owl House ingin menetapkan karakter Luz seperti ini sepanjang series hingga berakhir. Karena dari awal cerita hingga sampai di episode ini, gue nggak bisa merasakan adanya perkembangan yang sangat signifikan dari karakter Luz. Ia masih suka menyembunyikan sesuatu dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan sampai di akhir episode ini aja, ia masih melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Gua nggak tahu apakah ini emang disengaja atau mereka lupa, atau mungkin mereka mempersiapkan pengembangan yang besar terhadap karakter Luz di akhir episode nanti. Well, kita lihat saja nanti. Setelah momen itu, kita bisa melihat serpihan tubuh dari Belos yang kini mulai bergerak menuju alam terbuka. Hal ini bisa terjadi karena di episode terakhir kemarin, Belos dihantam dengan sangat keras oleh sang kolektor hingga tubuhnya hancur. Dan serpihan dari tubuhnya sempat jatuh ke tubuhnya Hunter dan ikut terbawa ke dunia manusia. Setelah itu, semua teman-temannya Luz berusaha untuk membuat tempat yang nyaman agar mereka bisa tinggal untuk sementara waktu. Hunter dan Gus menetap di basement, sementara Willow dan Amity berada di satu kamar bersama dengan Luz dan Vi. Jadi buat kalian yang lupa, karakter Vi ini merupakan makhluk shapeshifter yang bernama Basilisk. Ia pertama kali muncul sebagai sosok misterius yang orang-orang panggil sebagai Creepy Luz. Tapi pada episode 10 season kedua kemarin, kita akhirnya tahu kalau ia merupakan makhluk percobaan yang dibuat oleh Belos dan ia hanya ingin memiliki hidup yang normal. Nah, pada akhir episode itu juga, ia akhirnya menetap di bumi dan tinggal bersama dengan Camilla. Setelah itu, kita pun ditampilkan dengan intro dalam bentuk montage mengenai keseharian Luz dan kawan-kawannya selama ada di bumi. Nah, momen montage ini, gue yakin merupakan rangkuman dari berbagai episode yang sudah direncanakan oleh Dana dan juga timnya apabila Disney memberikan kesempatan bagi The Owl House untuk memiliki full season ketiga. Tapi sayangnya, hal itu tidak terjadi dan kita hanya bisa mendapatkan montage ini saja. Terdapat beberapa hal menarik yang ada di montage
montage ini. Mulai dari V yang kini sudah menentukan bentuk manusianya, Luz dan kawan-kawannya yang berusaha untuk membuat portal namun hasil gagal, teman-teman Luz kini bisa menikmati hujan di bumi karena di dunia iblis hujan menurunkan air mendidih, dan Hunter yang sempat mengalami PTSD karena rambut panjangnya sempat mengingatkannya dengan Belos, dan akhirnya Willow membantunya dalam mencukur rambutnya, yang mana ini juga menjadi sedikit pengembangan bagi hubungan antara kedua karakter ini. Kalau andaikan The Owl House bisa mendapatkan full seasonnya, mungkin kita bakal mendapatkan cerita yang lebih panjang dan juga lebih seru dari kumpulan scene ini. Terutama yang paling gue penasaran adalah bagian Hunter yang mempelajari mengenai pemburu penyihir serta hubungannya dengan Willow. Tapi kalau andaikan itu terjadi, mungkin kita juga bisa mendapatkan satu episode full yang menceritakan Luz yang berusaha untuk menunjukkan kepada ibunya bahwa ia merupakan seorang bayi dan kini sedang berpacaran dengan Amity. Kalau andaikan episode itu memang ada, gue yakin pasti banyak dari kalian bakal kesel, murka, dan bahkan jijik dengan episode itu. Gue sendiri juga agak lega sih dengan ketidakhadiran episode itu. Bukan karena gue jijik, cuman gue kayak agak jenuh aja sih sama nih kartun yang berusaha terlalu keras untuk menyampaikan pesan mengenai LGBT. Kayak udahlah gitu, Lumity official aja menurut gue udah cukup. Nah, nggak begitu dijelaskan secara pasti berapa lama montage ini berjalan, entah itu berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Tapi intinya, setelah montage ini selesai, kita ditampilkan dengan semua karakter yang kini sudah memiliki penampilan yang agak sedikit berbeda, kecuali Gus dan Willow yang penampilannya masih tetap sama aja sih, kayak ya nggak ada perubahan sedikit sama sekali. Di saat teman-teman Luz sedang belajar bahasa Spanyol di rumah kosong yang menjadi jalan menuju dunia iblis, Amity sempat terjatuh di sebuah lubang kecil yang dibuat oleh Flapjack, yang mana dari lubang itu, mereka menemukan sebuah gulungan yang berisikan sebuah peta. Mereka pun memutuskan untuk mencari tahu maksud dari gulungan itu. Sementara Luz yang kini sedang berada di sekolah terus membawa telur Palisman miliknya sambil menunggu kapan telur itu menetas. Serta ia juga sempat kehilangan kendali karena dirinya terus memikirkan kejadian yang telah ia alami bersama dengan Belos. Ketika waktu istirahat, Luz sempat dihampiri oleh dua orang siswa baru yang mengajaknya untuk menghadiri pesta Halloween tahun ini. Pada saat di jalan pulang, Luz dan Camilla sempat melihat sebuah kecelakaan yang dialami oleh ibu-ibu dan anaknya, di mana sang ibu bersaksi kalau ia sempat melihat rusa aneh yang membuatnya kecelakaan. Tentu rusa yang dimaksud oleh ibu tersebut merupakan Belos. Sementara itu di basement, kita bisa melihat interaksi antara Hunter dan Gus yang kini sudah semakin dekat. Gak hanya itu saja, kita juga bisa melihat Hunter yang kini terlihat semakin bahagia semenjak ia berteman dengan teman-temannya Luz. Walaupun ia juga masih suka berpikir bahwa semuanya terasa lebih baik ketika ia tidak mengetahui siapakah dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, Camilla yang sedang memikirkan mengenai teman-temannya Luz sempat ketiduran dan bermimpi mengenai masa lalunya ketika ia sedang merawat Luz seorang diri. Dari mimpi ini, kita bisa melihat bahwa Camilla merupakan ibu yang sangat peduli terhadap anaknya. Walaupun anaknya sendiri terbilang sangat berbeda ketimbang anak-anak yang lain, namun ia tetap selalu memberikan support kepada anaknya. Bahkan ketika orang tua yang lain sedang membicarakan hal buruk mengenai Luz, Camilla nggak segan-segan akan menegur orang itu. Tapi sayangnya, itu semua mulai berubah ketika kepala sekolahnya Luz berbicara empat mata dengan Camilla. Tiba-tiba Camilla terbangun karena panggilan dari Luz yang datang ke kamarnya. Luz bertanya kepada ibunya kenapa ia selalu mendukung Luz dan tidak pernah memarahinya. Camilla hanya bisa membalas kalau ia mengerti apa yang dirasakan oleh Luz. Mereka berdua pun akhirnya tidur bersama, dan setelah itu kita bisa melihat Belos yang kini mulai memiliki bentuk tubuh fisiknya. Melihat dari tulang-tulang yang berserakan, gue bisa berasumsi kalau Belos telah memakan tubuh fisik dari hewan-hewan tersebut agar ia bisa memiliki wujud aslinya. Agak cukup menyeramkan sih kalau misalnya dipikir-pikir. Di keesokan harinya, teman-teman Luz berencana untuk pergi ke kota dalam memecahkan teka-teki yang ada di gulungan yang ditemukan oleh Amity. Sebelum berangkat, Hunter malah mengenakan pakaian yang ia lihat dari buku yang ditunjukkan oleh Gus. Tentu pakaian tersebut terlihat sangat mencolok dan Hunter meminta teman-temannya untuk pergi duluan. Sementara Hunter yang masih di rumah kosong sempat melihat bayangan dari Belos. Teman-teman Luz datang ke berbagai tempat di kota, namun pencarian mereka selalu tidak membuahkan hasil. Bahkan mereka sempat mendatangi kebun binatang di mana mereka bertemu dengan hewan jerapah. Kenapa jerapah? Well, ini sebenarnya merupakan detail menarik yang ada di episode pertama kartun ini, di mana dalam episode itu Ida menjelaskan kepada Luz bahwa dunia iblis memiliki berbagai makhluk unik dan juga aneh. Griffins, vampires, giraffes. Giraffes? Oh yeah, we banished those guys. A bunch of freaks. Namun dari semua makhluk itu, para penyihir di masa lalu memutuskan untuk membuang jerapah ke dunia manusia. Kenapa demikian? Well, kalian bisa lihat aja sendiri. Yap, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jerapah merupakan makhluk yang sangat mengerikan. Bahkan saking mengerikannya, ia sampai di-ban gitu loh dari dunia iblis. Lu bayangin, di-ban dari dunia iblis. Udah gila emang.
Dikarenakan tidak kunjung menemukan satupun petunjuk, V akhirnya menyarankan mereka untuk datang ke museum sejarah. Meskipun ia sebenarnya agak takut untuk pergi ke sana karena sempat memiliki kenangan yang cukup buruk di tempat itu. Tapi untungnya, orang yang membuat V sempat trauma ternyata sudah dipecat dan kini digantikan oleh seorang gadis yang bernama Masha. Yap, dia adalah gadis yang bertemu dengan V dalam episode Yesterday Lie. Dari pertemuan ini, V kini mulai memiliki rasa suka terhadap Masha. Anjir, nih kartun kagak ada istirahatnya gitu apa kalau ngomongin soal pelangi? Nah, di sana mereka pun akhirnya mulai memiliki titik terang dari teka-teki tersebut. Jadi ternyata gulungan itu merupakan sebuah peta yang akan mengarahkan mereka ke sebuah tempat yang menyembunyikan Titan Blood atau darah Titan. Mengetahui hal ini, mereka pun berencana untuk membuat kejutan kepada Luz pada saat acara Halloween nanti. Sementara itu, Luz sedang melihat buku mengenai hewan-hewan yang kemungkinan dapat menetas dari telur pelasmannya. Tapi tiba-tiba glimpse yang tergambar di bukunya sempat mengeluarkan asap, yang mana ini menandakan bahwa terdapat energi sihir di sekitarnya. Dan yap, energi itu berasal dari Titan Blood. Oh ya, di sini kita juga bisa melihat ada gambar Hop-Up di sini nih. Sementara itu, Hunter kini menjadi semakin paranoid karena ia sadar bahwa Belos telah mengikutinya selama ini. Hunter mencoba untuk memberitahu Luz dan mengajaknya ke rumah kosong untuk membuktikan asumsinya. Tapi ternyata mereka hanya menemukan seekor possum yang bersembunyi di basement rumah itu. Setelah itu, Luz mengatakan bahwa mereka harus memastikan keamanan mereka semua, termasuk juga Hunter yang menurutnya sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Perkataan tersebut membuat Hunter langsung bersedih karena akhirnya ia bisa menemukan keluarga yang lebih layak. Setelah semuanya berkumpul, Luz dan teman-temannya segera mempersiapkan kostum mereka untuk menghadiri acara Halloween. Ketika di malam hari, Luz terbangun dan membuat video rekaman dengan menggunakan laptopnya. Nah, di sini gue agak salfok sama desktopnya Luz karena di sini terdapat 3 ikon game yang mengambil reference dari game yang beneran ada di dunia kita. Sebut saja Stardew Valley, Hades, dan favorit gue adalah Hollow Knight. Nah, di rekaman itu, Luz mencurahkan isi hatinya di mana ia awalnya sangat bahagia karena bisa datang ke dunia iblis. Namun sayangnya, ia masih terus membuat kesalahan dan suka membahayakan orang-orang di sekitarnya. Di keesokan harinya, mereka pun akhirnya mendatangi acara Halloween di mana Luz terlihat kurang begitu bersemangat, sementara Hunter terus paranoid karena kehadiran Belos, yang padahal Belos sendiri sebenarnya sudah ada di tubuhnya Hunter. Pada saat mereka menaiki wahana kereta kuda, masa yang bertugas sebagai pemandu wisata menceritakan kepada mereka mengenai salah satu misteri terbesar dari kota ini, yaitu mengenai sebuah kisah dari misteri hilangnya 2 bersaudara. Yes, inilah dia masa lalu mengenai karakter Belos atau Philip. Semua bermula pada tahun 1613, di mana terdapat 2 bersaudara yang bernama Philip dan Caleb Weatherbean yang baru saja datang di kota itu. Mereka berdua pun berusaha untuk bisa menyatu dengan kota itu, dan akhirnya keduanya memutuskan untuk menjadi seorang witch hunter atau pemburu penyihir. Dalam salah satu peristiwa, mereka berdua bertemu dengan seorang penyihir yang berasal dari dunia lain, dan penyihir tersebut bernama Evelyn. Melihat dari bentuk sang penyihir serta nama yang dimiliki olehnya, banyak yang berasumsi kalau penyihir ini merupakan keturunan dari keluarga Clawthorne, atau dengan kata lain, Evelyn adalah nenek buyutnya dari Ida. Nah, kedatangan dari Evelyn ini mengajak Caleb untuk melihat keindahan dari dunia iblis. Caleb pun akhirnya menjadi terpesona, sementara Philip berusaha untuk menyadarkan saudaranya. Setelah kejadian itu, keadaan dari kedua saudara ini tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Ya, itulah cerita singkat mengenai masa lalu Philip dan saudaranya. Nah, sebenarnya cerita sendiri masih cukup panjang dan masih banyak potongan cerita yang tidak dijelaskan dalam momen ini. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa nonton aja video-video yang membahas teori mengenai masa lalu Philip. Teori tersebut berdasarkan potongan-potongan gambar yang ada di episode Hollow Knight. Setelah menaiki wahana itu, Hunter sempat melihat bayangan dari Belos dan segera memberitahu Luz mengenai rencana kejutan Amity untuk bisa membuktikan bahwa asumsinya benar. Ia pun menyuruh Flapjack untuk mengambil gulungan yang ada di bajunya Amity, yang mana Hunter sempat kehilangan kendali dikarenakan Belos sudah berada di dalam tubuhnya. Sementara di rumah, Camilla melihat video rekaman yang selama ini dibuat oleh Luz sebagai bentuk catatan hariannya. Dalam video terakhir, Camilla mengetahui kalau Luz berencana akan berusaha untuk memulangkan teman-temannya, namun ia tidak akan pernah kembali ke dunia iblis. Mengetahui hal ini, Camilla bersama dengan Vi segera pergi ke acara Halloween, di mana Vi bisa mengetahui keberadaan Luz berkat GPS pelacak yang ada di handphonenya. Sementara itu, Luz dan Hunter segera pergi menuju tempat di mana Titan Blood berada, yang mana tempat tersebut adalah sebuah pemakaman yang ada di tengah danau. Di sana, Belos akhirnya menunjukkan jati dirinya dengan tubuh Hunter yang kini sudah ia kendalikan. Mereka berdua pun terlibat pertarungan dengan Belos yang berhasil menemukan Titan Blood, sementara Luz kesulitan dalam menghadapi Belos
Belos karena ia tidak ingin melukai Hunter. Ketika teman-temannya Luz sampai, Belos langsung membongkar semua rahasia Luz di depan mereka semua. Belos mencoba untuk menyerang mereka dan terjadilah pertarungan yang sangat epik antara Belos dan teman-temannya Luz. And boy oh boy, mereka nggak nyanyain waktu mereka untuk memberikan kita animasi sekeren ini. Tapi sayangnya mereka sangat kewalahan dalam menghadapi Belos dan akhirnya Belos langsung berencana akan menghabisi Flapjack. Untungnya Flapjack masih bisa sempat diselamatkan dikarenakan Hunter berhasil mengambil alih tubuhnya. Ia pun menenggelamkan dirinya agar Belos tidak melukai Luz dan teman-temannya. Camilla langsung terjun untuk menyelamatkan Hunter dan ketika sudah sampai di atas permukaan, Belos langsung keluar dari tubuhnya Hunter dan menunjukkan wujud fisiknya. Setelah itu, Belos langsung memecahkan Titan Blood untuk membuka portal menuju dunia iblis dan ia segera masuk ke sana tanpa memperdulikan Luz dan teman-temannya. Sementara itu, Hunter kini dalam kondisi yang sangat kritis dan akhirnya Flapjack memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Hunter dapat selamat. Yap, inilah dia momen perpisahan kita dengan Flapjack. Tapi ya sisi baiknya Hunter nggak jadi mati lah. Jadi buat kalian fans berat Hunter juga nggak bakal sedih-sedih banget sih. Hunter pun akhirnya sadar, namun Flapjack kini sudah menyatu dengan dirinya. Momen ini kayak ngingetin gue gitu sama salah satu anime yang sedang trending belakangan ini. Setelah itu, Luz akhirnya mengungkapkan semua hal yang telah ia lakukan dan ia merasa sangat bersalah atas semua tindakan tersebut. Namun sebelum Luz akan menyampaikan niatnya, Camilla langsung bersorak kalau ia dan Luz akan pergi ke dunia iblis dan menghadapi semua masalah yang sedang terjadi. Teman-teman Luz pun juga memberikan semangat agar Luz tidak terus menyalahkan dirinya. Mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke dunia iblis, sementara Vi akan tetap tinggal di bumi dan episode pun berakhir. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari episode terbaru kartun The Owl House. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian puas dengan episode ini? Well, gue pribadi sebenarnya cukup puas sih dengan episode terbaru ini. Meskipun pacingnya agak cepet dan rasanya ada banyak banget cerita yang mungkin bisa dijadikan satu episode full. Tapi overall, episode ini sudah memberikan hal yang cukup. Karena kalau andaikan The Owl House bakal mendapatkan full season ketiganya, kita mungkin bakal merasakan hal yang sama seperti awal season ketiga dari kartun Amphibia. Yang mana harus gue akui kalau awal season itu terasa agak dragging banget. Banyak episode yang rasanya tuh nggak perlu diceritain, namun tetap aja diadain aja. Untungnya The Owl House tidak mengalami hal yang serupa. Meskipun begitu, kehadiran dari episode ini membuat gue semakin khawatir dengan 2 episode selanjutnya. Karena sampai sekarang masih cukup banyak misteri dan juga pertanyaan yang masih belum terjawab. Terutama yang baru saja ditambahkan dalam episode ini adalah siapakah identitas sebenarnya dari penyihir yang membujuk Caleb untuk datang ke dunia iblis dan juga bagaimana bisa ada darah Titan di bumi. Siapa yang menaruhnya di situ dan apa tujuannya? Serta kita juga masih belum mengetahui secara pasti siapakah yang menciptakan pintu antar dimensi. Apakah Evelyn atau pintu itu emang sudah ada sejak lama? Well, gue harap mereka bisa menjawab pertanyaan itu di sisa 2 episode terakhir. Gue gak pengen kartun The Owl House memiliki nasib yang sama seperti kartun Star vs The Force of Evil, yang mana endingnya sendiri terbilang cukup kacau. Banyak banget plot hole yang bertebaran dan hanya mementingkan kepuasan dari para fans shippingnya aja. Tapi untuk sekarang, kita hanya bisa kembali menunggu sampai kabar terbaru mengenai kartun ini. Karena pada saat video ini dibuat, Disney ataupun The Trace masih belum memberikan tanggal yang pasti kapan episode terbarunya akan rilis. Jadi mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!